Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 5 Al-Adhan dan Al-Muqarrabin? Semoga kabar kalian hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tematik. Namun terlebih dahulu mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang organ-organ pencernaan pada hewan dan manusia. Untuk hari ini kita akan membahas tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Untuk muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Yang pertama adalah sariawan. Sariawan itu apa toh? Sariawan itu adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ini ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Pernahkah kalian mengalami sariawan? Iya. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Pengobatan pada sariawan ini dapat dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai dengan petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C seperti buah jeruk dan lain sebagainya. Kemudian gangguan pencernaan organ manusia yang kedua ada sakit gigi. Ini pernah mengalami sakit gigi? Rasanya bagaimana anak-anak? Iya, rasanya mungkin kalau diibaratkan kalau makan itu tidak enak, tidur tidak nyenyak. Ini rasa dari sakit gigi ya. Nah, biasanya sakit gigi ini terjadi ketika pulpa mengalami peradangan. Pulpa itu apa? Pulpa itu adalah lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan syaraf. Kemudian ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Ini penderitanya akan merasa sangat sakit, nyeri, pusing, atau bahkan bisa sampai demam. Nah, pengobatan sakit gigi yang dapat kita lakukan adalah dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Oke, jadi tolong dijaga ya, giginya jangan sampai berlubang. Oke. Yang ketiga, ini ada MAH. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Pengobatan dari MAH ini dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Jadi tolong anak-anak dijaga ya pola makannya, usahakan teratur pagi, siang, dan sore ataupun malam. Oke. Yang keempat adalah sembelit atau bisa disebut dengan konstipasi. Nah, konstipasi atau sembelit ini apa toh? Ini adalah kondisi di mana kita sulit buang air besar. Nah, atau bahasa Jawane bebelen. Nah, ini penyebabnya karena kurang minum, kemudian kurang makanan yang berserat, kemudian pola makan yang kurang baik. Pengobatannya ini bisa dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat, kemudian banyak minum air putih dan berolahraga secara teratur. Yang berikutnya atau yang kelima ini adalah diare.
Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Ini pernah tidak kalian mengalami diare? Ya, biasanya penyebabnya ini karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dari bakteri, virus atau parasit. Pengobatannya ini dengan pemberian oralit atau bisa membuat sendiri ini dengan menggunakan air hangat dan garam, dan juga bisa minum obat sesuai resep dokter. Jadi kita bisa periksa ke dokter. Ya. Yang berikutnya ada apendisitis atau usus buntu. Apendisitis itu adalah pembengkakan atau peradangan pada usus buntu. Penyebab dari penyakit ini memang belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, kemudian perut kembung, hilang nafsu makan, meriang dan mual. Nah, pengobatannya ini adalah bisa melalui operasi pengangkatan usus buntu. Selanjutnya, penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Ini karena yang pertama ini bisa disebabkan karena makan yang tidak teratur. Ini agar organ pencernaan kita tetap terjaga dengan baik, sebaiknya kita makan secara teratur, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, ini bagi anak-anak yang biasanya kalau memakan buah ataupun yang lain tidak dicuci, nah ini sebaiknya dicuci dulu buahnya dengan menggunakan air hangat, ini ya. Kemudian bisa juga dikarenakan barangkali kalian jajan di tempat-tempat yang kurang terjaga kebersihannya, kemudian makanannya dihinggapi lalat dan seterusnya. Ini juga bisa menyebabkan organ pencernaan kita menjadi terganggu. Kemudian mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, basi itu berarti makanannya sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus ataupun jamur. Ya, ciri makanan yang telah basi itu biasanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Biasanya berlendir dan jika termakan itu akan terasa asam. Nah, bagaimana cara menyimpan makanan agar tidak cepat basi? Salah satunya kita bisa menyimpan makanan tersebut ke dalam lemari pendingin. Kenapa? Karena bakteri ataupun jamur itu tidak dapat bertahan hidup di suhu yang dingin. Nah, cara memelihara organ pencernaan manusia antara lain makan makanan sehat dan bergizi. Ini sebaiknya kita makan makanan 4 sehat 5 sempurna, ini ya. Kemudian tidak jajan sembarangan. Ini bagi anak-anak yang masih sering jajan di tempat-tempat yang kurang bersih atau kurang terjaga kebersihannya, ini mulai dari sekarang silakan dihindari. Yang berikutnya menjaga kebersihan makanan dan minuman. Ya. Kemudian yang keempat adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah